Halo teman-teman pemuda, senang kali dapat menjumpai teman-teman pemuda dalam acara Youth for Christ. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema susah dibilangin yang didasarkan pada bacaan kita Yeremia pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau terus memberkati dan menyertai kami. Biarlah pada saat ini Engkau juga terus memberkati kami dalam kami yang akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Biarlah kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan dan terlebih lagi kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Sertai kami Tuhan, anak-anak-Mu yang mau dibentuk dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman pemuda, yang menjadi pusat refleksi kita pada hari ini diambil dari Yeremia pasal 25 ayatnya yang ketiga. Saya akan membacakan untuk kita semua pada hari ini. Yeremia pasal 25 ayat 3 yang berbunyi demikian. Jadi, sudah 23 tahun lamanya firman Tuhan datang kepadaku dan terus-menerus aku mengucapkannya kepadamu. Tetapi kamu tidak mau mendengarnya. Teman-teman pemuda, saya Pendeta Stefani Sohilait melayani di GKI Pondok Makmur Tangerang. Teman-teman pemuda, ada sebuah cerita ya, ada seorang yang bernama Ibu Riko. Jadi dia tergesa-gesa berangkat ke Jogja. Dia naik kereta paling pagi pada hari itu dan setelah dia berpesan tiket dan lain sebagainya, dia pergi ke Jogja, Ibu Riko ini. Mengapa dia pergi ke Jogja dengan tergesa-gesa? Karena dia mendapatkan kabar bahwa Riko dirawat di rumah sakit karena sedang terkena demam berdarah. Nah, sang ibu ini meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan anak-anaknya yang lain demi bisa merawat Riko yang saat itu sedang mengalami sakit demam berdarah. Nah, sesampainya di rumah sakit, sang ibu ini ya, yang hanya tidur sebentar di kereta langsung harus merawat Riko dengan sisa tenaga yang tentu dimiliki oleh Ibu Riko ini. Nah, saudara, sambil merawat Riko, sang ibu pun mengomeli Riko dan dia berkata, "Ini semua terjadi karena kamu susah dibilangin." Nah, kata-kata ini tentu sudah tidak asing ya buat kita. Mungkin yang juga sulit untuk mendengarkan dan diberitahu oleh orang tua, dan orang tua kita mengatakan kata-kata yang demikian kepada kita. Nah, saudara, selama merantau di Yogyakarta, Riko memang sering mengabaikan pesan ibunya ya, untuk membersihkan kamar, untuk makan teratur dan lain sebagainya. Nah, dia malah menggunakan waktu luangnya untuk nongkrong, menggunakan waktu luangnya juga untuk pergi bersama teman-temannya. Dia juga menggunakan uangnya untuk kesenangannya daripada membeli makanan yang sehat gitu, yang akan punya dampak baik bagi tubuhnya. Dia merasa segala sesuatunya toh aman-aman saja gitu ya. Jadi mengapa dia harus membeli makanan sehat dan lain sebagainya. Nah, ketika tugas kuliah makin banyak saudara-saudara, dia jadi sulit beristirahat. Sehingga daya tahan tubuhnya pun menjadi semakin menurun dan melemah. Dia pun akhirnya terserang demam berdarah. Nah, apa yang dialami Riko ini saudara merupakan contoh kecil ya tentang bagaimana kebebalan seseorang ya membawa seseorang pada situasi yang buruk. Kita tidak mau mendengar, kita tidak mau menurut, ternyata dapat membuat kita berada dalam situasi yang buruk. Nah, sikap serupa juga ditujukan oleh bangsa Yehuda pada zaman Nabi Yeremia. Bedanya mereka menjadi bebal selama 23 tahun. Nah, selama itulah mereka tidak mau mendengar, dan selama itu pula Allah telah bersabar kepada mereka. Sampai pada akhirnya ada konsekuensi yang harus mereka terima karena kebebalan mereka. Teman-teman pemuda, ketika orang yang mengasihi kita mengingatkan kita tentang apa yang baik, kita perlu mendengarnya. Sebab mereka melakukannya untuk kebaikan kita. Nah, apabila kita menjadi bebal, kita tidak mau mendengarkan, kita sendirilah yang akan menanggung akibatnya. Ya sama seperti tadi yang terjadi pada cerita kita tentang Riko yang tidak mau mendengarkan pesan dari ibunya. Nah, biarlah perenungan hari ini mengingatkan pada setiap kita agar kita tidak menjadi anak-anak muda yang susah dibilangin. Amin. Tuhan memberkati kita.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Biarlah Tuhan bimbing tuntun kami, agar kami menjadi anak-anak yang mau untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan orang tua kami, dan kabar-kabar baik, pesan-pesan baik pada sekitar kami. Biarlah ini terus menuntun kami, sehingga kami terus dapat berjalan dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman pemuda, demikian renungan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk like, dan juga bagikan pesan ini, firman Tuhan ini kepada setiap orang yang kita jumpai. Tuhan Yesus memberkati kita. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.